Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan jurnalistik SMA Negeri 1 Karangdowo dengan tema membuat website dari nol. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan melakukan dua pekerjaan, di mana yang pertama adalah kita akan menginstal core system, kemudian yang kedua adalah kita akan menginstal template. Sebelum kita melakukan instalasi core system dan template, pastikan sudah ini ya di-download semua. Bagi teman-teman yang belum mendownload, silahkan di-download terlebih dahulu bahan-bahan yang dibutuhkan, yang sudah kami bagikan linknya di grup WhatsApp ya. Silahkan teman-teman di-download terlebih dahulu, dimana pada kesempatan kali ini kita akan melakukan instalasi core system yang ini ya, WordPress, kemudian majalah aksi, ini adalah templatenya. Nah, syaratnya sebelum kita menginstal core system dan template, pastikan teman-teman sudah menginstal server lokalnya ya. Sesuai dengan arahan yang kami sampaikan di grup, pastikan teman-teman sudah menginstal core systemnya. Ini mohon maaf, server lokal ya, server lokal ini adalah server lokal. Silahkan teman-teman install sesuai dengan versi Windows yang teman-teman gunakan. Di sini ada 32 bit, di sini ada 64 bit ya. Silahkan di install terlebih dahulu, pastikan server lokalnya sudah berjalan dengan baik sesuai video panduan ya. Nih. Dan pada kesempatan yang pertama ini, pertemuan yang pertama ini, saya asumsikan teman-teman sudah berhasil menginstal core system, server lokal ya, sampai salah ini ya. Saya asumsikan teman-teman sudah menginstal server lokal semua, sehingga kita akan melanjutkan langkah yang pertama ini, yaitu kita akan menginstal core system dan template. Oke, yang pertama untuk menginstal core system dan template yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengecek ya, server kita sudah berjalan apa belum. Ya, di sini caranya ketik localhost seperti ini ya, jangan sampai salah ya, LOCALHOST ya, localhost, kemudian enter. Nah, apabila lama atau tampil seperti ini ya, this site cannot be reset ya, maksudnya di sini halaman localhost ini tidak tersedia atau tidak dapat diakses ya. Nah, kalau muncul seperti ini teman-teman, artinya localhost kita atau server lokal kita belum berjalan. Ada kemungkinan yang pertama, teman-teman belum menginstal server lokal ya. Kalau merasa belum menginstal ya diinstal dulu ya. Teman-teman bisa mendownload ya melalui link yang sudah kami bagikan, di-download, diinstal sesuai dengan versi Windows yang digunakan, 32 bit atau 64 bit. Jika merasa sudah menginstal nih teman-teman ya, maka silahkan teman-teman aktifkan terlebih dahulu ya. Kalau sudah menginstal kok diketik localhost belum muncul juga, berarti sudah diinstal tapi belum diaktifkan. Nah, cara mengaktifkannya adalah teman-teman silahkan masuk ya, silahkan masuk di mana tempat teman-teman menginstal server lokal tersebut ya. Di contoh kita menginstalnya di C sampipi ya. Masih ingat ya teman-teman, silahkan disesuaikan di mana teman-teman menginstal sampipinya ya. Kemudian scroll ke bawah teman-teman, di sini scroll ke bawah sampai mentok ya, dari bawah nomor 3, 1, 2, 3. Di sini teman-teman cari file bernama sampipi strip atau min control.exe. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman yang menggunakan Windows 10 ya, Windows 10 atau ke atas ya, di sini kalau misalkan Excel-nya kok tidak muncul, teman-teman bisa menampilkannya di sini di menu view ya, home view, dan di sini teman-teman menampilkannya di sini ya. Misalkan seperti ini kan nggak ada, di panah pojok kanan atas, di sini bagian view ya. Kemudian di file name extension dicentang. Biasanya kebanyakan laptop atau Windows itu tidak dicentang, sehingga di sini tidak muncul, hanya kontrol saja, sampipi kontrol ya, sehingga biasanya pada bingung. Nah, untuk menampilkannya di sini dicentang. Nah, seperti ini, sehingga di sini muncul sampipi kontrol exe ya, yang di sini. Kemudian jika sudah, klik 2 kali ya, atau dijalankan ya, atau double klik atau enter lah, silahkan dijalankan. Kemudian akan muncul pop up seperti ini ya, kontrol sampipi kontrol panel versi seterusnya ya. Silahkan teman-teman dijalankan yang bagian modul Apache dan MySQL. Di sini namanya ya, modul Apache, modul MySQL. Dua-duanya di start seperti ini sampai menyala warna hijau, atau di sini sudah running ya. Di sini sudah ada
keterangan running. Oke. Jika sudah teman-teman, ini boleh ditutup. Tutup seperti ini. Kemudian kita kembali ke browser. Kembali ke browser ini yang tadi kita ketik localhost kemudian error ya. Sekarang kita refresh saja. Nah, jika muncul tampilan seperti ini teman-teman, artinya server kita, server lokal kita itu sudah siap digunakan ya. Maka kita bisa melanjutkan langkah yang pertama kita, yaitu kita akan menginstal core system dan template. Nah, bagi teman-teman yang kemarin mendownload gambar ya, yang melalui link Google Drive, teman-teman di sini sudah kami tambahkan lebih lengkap lagi. Di sini ada logo ya, kemudian ada banner, kemudian banner post. Di mana sebelumnya kita hanya mengupload 2 ya, majalah aksi di sini adalah template-nya, kemudian paketan gambar di sini adalah gambar postingan. Teman-teman belum memiliki logo ya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki logo nggak masalah ya, di situ teman-teman bisa menggunakan logo teman-teman semuanya. Namun apabila ingin menggunakan yang ini pun juga dipersilahkan. Di sini ada logo, kemudian banner dan banner post, silahkan di-download terlebih dahulu, dan kita akan menggunakan bahan-bahan ini di dalam membuat website. Kemudian untuk core sistemnya teman-teman bisa mendownload selain link yang kami bagikan di grup WhatsApp ya, teman-teman bisa mengunjungi di sini WordPress.org, kemudian Get WordPress. Ya, tinggal diklik saja, kemudian scroll ke bawah sampai ketemu tombol download WordPress versi sekian. Ya, ini adalah versi terakhirnya, diklik nanti akan terdownload. Kemudian untuk SAMPP-nya ya, untuk server lokalnya, teman-teman selain dari link yang kami bagikan di grup, teman-teman bisa mengunjungi situs resminya, yaitu di apachefriends.org ya, bukan .com.org. Kemudian di sini teman-teman pilih download ya, pilih download di sini, atau teman-teman pilih yang di sini sudah disediakan ya. Di sini ada versi 8 ya, diklik aja nanti akan terdownload dan teman-teman bisa menginstal sesuai dengan video panduan yang sudah kami bagikan melalui grup WhatsApp. Baik, seperti itu, dan kita akan melanjutkan, yaitu kita akan menginstal core system dan template. Di dalam menginstal core system dan template teman-teman, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat database ya. Ingat ya, kita harus membuat database. Caranya, tekan menu atau pilih menu phpMyAdmin, klik. Kemudian di sini ada database. Nah, di sini kan hanya ada 4, information schema, MySQL, performance schema, phpMyAdmin. Kita belum memiliki database sama sekali. Oleh karenanya, cara untuk membuat database adalah teman-teman bisa saja diklik di sini atau new, sama saja. Ya. Di sini klik. Kemudian kita akan membuat database, namanya apa? Nah, ini salah satu tips teman-teman. Usahakan nama database itu sama dengan nama project kita atau nama website lah gampangannya ya. Tapi kami menyebutnya project karena nanti nama project bisa saja berbeda dengan nama website seperti itu. Nah, kami sarankan teman-teman ikuti saja panduan ini sama persis ya. Nanti kalau teman-teman sudah selesai, sudah bisa, maka teman-teman bisa menggunakan dengan nama yang lain seperti itu. Dan di sini kita akan membuat database bernama aksi seperti ini. Ya, kita akan membuat database bernama aksi. Kita buat aksi seperti ini. Kemudian di sini tipenya, di sini abaikan saja. Biasanya setiap komputer memiliki tipe yang berbeda sesuai dengan saat instalasinya ya. Kemudian create ya, klik atau tekan tombol create. Klik. Ya. Di sini otomatis database sudah ada. Jika tidak percaya, teman-teman bisa tekan tombol home di sini atau icon home ya, di sini ke gambar rumah, diklik saja. Oke, kemudian tekan database, klik. Nah, di sini sudah ada database bernama aksi, sudah ada 5, padahal tadi sebelumnya ada 4. Artinya kita sudah berhasil membuat database. Nah, jika sudah membuat database selesai, maka langkah yang pertama adalah kita akan mulai menginstal core system. Langkahnya, silahkan teman-teman kembali ke bahan-bahan yang sudah kita siapkan, yaitu di sini ada WordPress. Kalau saya menggunakan versi 5 ya, kalau teman-teman tadi lihat sudah versi 8 7 ya kalau nggak salah ya. Nah, di situ versi berapapun tidak masalah. Silahkan teman-teman download menggunakan tadi ya di link yang sudah kami bagikan di grup, atau langsung kunjungi saja WordPress.org kemudian pilih download. Nah, jika sudah terdownload bentuknya zip seperti ini teman-teman. Kemudian kita ekstrak. Caranya klik kanan kemudian ekstrak here. Klik. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini ada folder baru hasil ekstrakan tadi bernama WordPress.
Nah, WordPress ini teman-teman silahkan ganti nama dengan nama sama dengan nama database tadi. Nama database-nya adalah aksi, ya. Di sini aksi, kemudian enter, dan di sini namanya sudah berubah menjadi aksi. Nah, folder beserta isinya ini yang bernama aksi ini kita pindahkan teman-teman, di-cut saja, ya, nggak usah khawatir, di-cut saja. Di-cut saja di mana? Ditaruh di server lokal kita. Server lokal kita berada di C Sampipi, ya. Kemudian perhatikan teman-teman, seluruh project ya, seluruh project ketika kita ingin membuat website, maka seluruhnya kita bekerja di dalam folder bernama htdoc. Maka silakan teman-teman dipaste atau dipindahkan ke dalam local disk C Sampipi htdoc. Di dalam folder htdoc, klik kanan paste. Ya, kita tunggu sampai proses selesai. Dan di sini teman-teman pastikan ya sudah diinstal server lokalnya dan sudah berjalan. Kalau belum, pastikan teman-teman menginstal dengan benar dan dijalankan terlebih dahulu. Karena di sini nanti kita akan bekerja menggunakan server lokal, jadi belum online. Jadi kalau online insya Allah di ini ya tambahan bagi teman-teman yang ingin mengonlinekan silahkan. Bagi yang cukup offline dan bisa membuat saja juga tidak mengapa. Karena pada dasarnya membuat website online maupun offline itu sama persis ya, hanya saja kalau offline itu hanya bisa diakses di satu komputer tempat di mana dia membuatnya, sedangkan online bisa diakses melalui internet. Jadi dimanapun kita berada asalkan terhubung dengan internet maka kita bisa mengaksesnya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini sudah mau selesai. Kita tunggu sampai proses benar-benar selesai. Jika sudah selesai teman-teman, di sini sudah terpindahkan ya. Kita akan mulai memanggil atau mulai menginstalnya. Ya, pastikan teman-teman sudah mengikuti langkah demi langkah ya. Nah, ini bisa kita buka tab baru saja. Nah, kemudian ini kita tutup dulu. Sudah tidak terpakai ya. Di sini, nah cara untuk memanggilnya teman-teman, cara untuk memanggilnya kita ketikkan seperti ini, localhost. Localhost ini maksudnya kita sedang memanggil folder bernama htdoc. Ya, ketika kita mengetik localhost maksudnya adalah kita sedang memanggil folder htdoc ini. Kemudian kita panggil di sini nama folder atau nama project kita, namanya aksi. Berarti kita tulis di sini localhost garis miring atau slash aksi seperti ini, teman. Ya, kalau misalkan nama folder kita bukan aksi ya disesuaikan. Jadi aksi ini adalah nama folder kita yang berada di htdoc di sini. Ya, di sini aksi maka kita panggil di sini aksi. Kalau misalkan namanya adalah majalah, maka kita buat di sini atau kita panggil dengan nama localhost garis miring majalah. Kemudian enter teman-teman. Kita tunggu sampai terpanggil ya, sampai dieksekusi oleh browser. Di sini sesuai dengan ini ya, biasanya kecepatan laptop atau komputer masing-masing. Oke, di sini teman-teman pastikan teman-teman sudah tampil seperti ini. Jika sudah tampil, teman-teman cukup memilih English saja karena nanti kita akan bekerja menggunakan bahasa Inggris ini. Biasanya kalau menggunakan bahasa selain Inggris agak rancu ya, agak gimana ya? Menurut kami kurang bisa dipahami. Apalagi kalau misalkan kita ingin menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada sebenarnya bahasa Indonesia. Namun nanti menu-menunya juga akan diterjemahkan sehingga nanti kita akan kebingungan. Ya, enggak apa-apa teman-teman, cukup gunakan bahasa Inggris saja karena insya Allah sangat mudah bahasa yang digunakan oleh WordPress ini ya. Dan kita akan nanti belajar bersama supaya nanti nama menunya juga sama. Jangan sampai nanti appearance kita rubah menjadi tampilan, jadi kan beda nanti ya. Di sini kita pilih bahasa Inggris saja, kemudian kita pilih continue, klik. Nah, di sini welcome to WordPress. Before getting started, we need some information on the database. Ya, di sini intinya kita dimintai informasi mengenai database yang kita miliki atau yang sudah kita buat tadi. Ya, databasenya di sini teman-teman bisa mengecek namanya aksi. Ya, kemudian kita tekan Let's Go, klik. Nah, di sini database name diisi, namanya database name di sini. Nama databasenya apa? Aksi. Kita tulis saja aksi seperti ini. Nah, di sini ada username, di sini adalah username database. Semuanya teman-teman silahkan tulis root seperti ini. Ya, ini adalah username default. Kemudian passwordnya kita kosongkan. Ya, pastikan seperti ini. Database ini adalah databasenya yang kita gunakan. Di sini adalah aksi. Maka di sini aksi. Jika databasenya namanya selain aksi disesuaikan. Ya,
database-nya apa, misalkan majalah, di sini tulis majalah. Kemudian username-nya kita kasih root. Ini adalah username default dari server lokal. Silahkan teman-teman kasih root semua ya. Kemudian passwordnya di sini kosongkan saja. Kemudian database hostnya localhost, kemudian tabel prefix itu wp underscore diabaikan saja. Jika sudah, silahkan tekan submit. Klik. Di sini adalah alright, spark, kemudian you have made dan seterusnya. Di sini intinya sudah benar ya, informasi database yang kita berikan sudah benar dan sudah bisa dibaca oleh WordPress, dan kita tekan run the installation. Klik ya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama website. Di sini adalah site title, judul websitenya apa ya, judul situsnya. Di sini misalkan kita menggunakan majalah aksi seperti ini. Ini nama websitenya ya. Silahkan teman-teman diikuti saja. Nah, adapun username yang ini teman-teman, ini adalah username admin website kita. Jadi kalau misalkan kita ingin menambah postingan, menambah gambar, menambah halaman, membuat menu dan seterusnya, kita menggunakan username dan password yang ini, sehingga berbeda dengan password dan username sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi adalah database, kalau ini adalah untuk website kita. Kita buat saja yang simple, yang mudah teman-teman, atau silahkan teman-teman dibuat username dan passwordnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau misalkan muncul di sini very weak, di sini teman-teman silahkan tekan confirm password, confirm use of weak password. Jadi kita tetap ingin menggunakan password yang lemah ini, karena ini kan untuk offline, jadi biar cepat saja. Teman-teman bisa menggunakan username dan password sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian your email di sini silahkan teman-teman diisi dengan alamat email yang masih aktif. Tujuannya di sini adalah ketika kita lupa dengan password kita, maka email ini bisa digunakan untuk mereset atau merubah password yang kita lupa sebelumnya. Kemudian di sini search engine visibility kita tekan saja, kita centang, klik. Kemudian jika sudah ya, pastikan site title sudah terisi, kemudian username, password, kemudian confirm passwordnya dicentang saja. Lalu your email di sini diisi dengan email teman-teman yang masih aktif ya, bukan ikut yang ini ya, jangan ikut yang saya masukkan. Silahkan teman-teman diisi dengan email teman-teman masing-masing. Kemudian yang terakhir di sini dicentang ya, search engine visibility. Jika sudah, tekan install WordPress, klik. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Biasanya ini agak lama ya, tergantung dari laptop atau komputer yang kita gunakan. Kita tunggu sampai selesai, jangan di refresh ya, jangan di apapun lah. Kita tunggu sampai muncul tampilan sukses ya, seperti ini. Sukses, WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Di sini artinya web kita sudah jadi. Cara mengeceknya adalah teman-teman silahkan buka tab baru saja ya. Kita buka tab baru saja, yaitu localhost. Masih ingat ya, garis miring, nama project kita adalah aksi. Enter. Iya, ini adalah website kita. Websitenya bernama majalah aksi. Nah, ini sudah jadi website kita atau core system kita sudah terinstall dengan baik. Nah, adapun untuk tampilannya teman-teman, ini adalah tampilan bawaan, jadi masih seperti ini ala kadarnya ya, belum keren karena contoh kita yaitu di aksi.tridastudio.com. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Artinya kita perlu menginstal template ya, makanya di di pertemuan pertama ini kita akan menginstal core system dan template. Untuk menginstal template teman-teman bisa login melalui ini, tombol login ini ya, atau misalkan sudah terlanjur seperti ini, maka langkah yang kita lakukan untuk kita bisa masuk ke halaman admin adalah kita setelah slash project kita kan aksi ya, localhost aksi garis miring kan. Di sini kasih admin teman-teman ya, admin. Kalau misalkan nanti coba ya, kita admin dulu, enter dan sudah mau. Biasanya ada yang tidak mau. Kalau tidak mau teman-teman, misalkan ditekan admin kok error, maka teman-teman ditulis saja wp login. Nah, di sini cara penulisannya seperti ini, localhost garis miring aksi garis miring wp strip login, seperti ini, login ya. Kemudian enter ya. Ini kebetulan untuk di tempat kami tidak bisa menggunakan wp login tapi menggunakan admin. Jadi silahkan teman-teman menggunakan cara yang mana yang jelas bisa. Yang pertama adalah admin, kemudian wp strip login,
atau wp-admin. Silahkan digunakan dari tiga cara itu yang mana yang berhasil ya. Jika sudah, silahkan teman-teman masukkan username yang dibuat tadi, yaitu kalau saya tadi membuatnya 1, kemudian passwordnya 1 ya. Kemudian tekan remember me. Ini maksudnya adalah ketika kita sudah menutup browser kita, maka ketika kita ingin mengakses halaman admin tidak perlu login lagi. Maksudnya seperti itu, dicentang, kemudian kita tekan tombol login, klik. Nah, di sini sudah tampil. Nah, teman-teman yang sudah terbiasa bekerja dengan WordPress ya, ini insya Allah sudah tidak asing lagi. Tapi teman-teman yang baru, ini adalah tampilan dashboard. Tampilannya misalkan tidak sama dengan ini, tidak masalah, abaikan saja karena ini dashboard hanyalah tampilan awal lah ya, tampilan awal atau katakanlah kita ya tampilan halaman admin saat pertama kali diakses seperti itu. Ini diabaikan saja, ini adalah halaman dashboard dan template kita itu terletak di sini, appearance, kemudian themes. Appearance, themes. Nah, di sini sudah ada 3 template, 1, 2, 3 bawaan dari WordPress. Nah, kita akan menginstal teman-teman, menginstal template kita sehingga nanti tampilannya seperti ini ya. Caranya teman-teman, kita kembali ke bahan. Perhatikan di sini ada majalah strip aksi.zip. Silahkan teman-teman ini diekstrak. Caranya klik kanan, ekstrak here. Nah, di sini ada folder majalah aksi. Ini dipindah semua teman-teman ya. Klik kanan, cut. Kita cut saja, tidak masalah. Kita pindah kemana? Kita pindah ke dalam project kita. Project kita bernama aksi ya. Kita pindah ke aksi, kemudian WP content, kemudian themes. Nah, perhatikan teman-teman jangan sampai salah ya. Di sini C sampai P, HT docs, aksi, WP content, themes. Kita paste di dalam folder bernama themes. Jangan sampai salah ya. Klik kanan, paste. Ya, kita tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini sudah ada majalah aksi. Ya, jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Perhatikan teman-teman di sini kan hanya ada 3 nih, 1, 2, 3, ya kan? Sekarang kita refresh. Iya, di sini sudah ada 4, 1, 2, 3, 4 dan ini adalah template yang kita paste tadi, yang kita pindahkan dari bahan ke themes ya. Di sini tekan activate untuk mengaktifkan atau untuk menggunakan template tersebut ya. Tekan activate teman-teman, klik. Oke, nah di sini ada pemberitahuan, kita abaikan saja ya, kita tutup. Oke, jika sudah, kita kembali ke depan ya. Kita kembali ke depan, nanti kita coba apakah sudah sama belum ya. Caranya teman-teman, kita buka website kita. Caranya disorot dulu ya, disorot di bagian pojok sini. Kemudian di bagian visit set, klik kanan, kemudian open link in new tab. Iya. Dan website kita sudah jadi, template sudah terinstall ya, sudah sama ya di sini. Hanya saja nanti untuk yang lain-lain kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dan insya Allah kita akan ketemu kembali, yaitu kita akan membuat halaman statis dan dinamis beserta menunya. Di sini menu-menu yang atas ini ya. Nah, di sini kita akan membuatnya supaya nanti benar-benar sama. Jadi seperti itu teman-teman, silahkan dicoba ya. Pertemuan pada kesempatan kali ini kita sampai di sini, yaitu kita menginstal template ya. Jika ada kendala, pertanyaan boleh ditanyakan di grup atau ditulis di kolom komentar juga boleh ya. Jangan lupa teman-teman dukung kami. Kami harapkan seluruh peserta ini ya subscribe channel Guru Jagoan ya. Selain tutorial-tutorial teknologi, nanti kita juga bisa mengadakan ya katakanlah belajar bareng lah ya, belajar bareng via online. Nanti kita akan belajar mengenai seputar teknologi, desain grafis, pemrograman maupun administrasi perkantoran ya, termasuk Office ya teman-teman. Kalau ingin belajar silahkan. Oke, kami cukupkan sekian. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat mencoba dan tetap semangat.